Pembahasan kita kali ini adalah mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan khusus dengan wanita. Karena seperti keputihan, kemudian kista, miom, ini tidak akan pernah diderita oleh kaum laki-laki. Baik, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pernahkah di antara Anda pemirsa putri yang sering mengalami keputihan? Menurut penelitian yang pernah saya baca, 9 dari 10 perempuan di dunia itu pasti pernah mengalami keputihan. Tidak selamanya keputihan ini dikarenakan mikroorganisme, tapi bisa jadi juga karena memang ada gejala lain yang mengikutinya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan keputihan hanyalah salah satu tanda saja. Ada sesuatu yang bermasalah pada organ reproduksi atau organ kewanitaan seseorang. Baik, apabila keputihannya itu normal-normal saja, misalnya bening tidak berbau, itu masih bisa dikatakan normal dan belum tentu itu memerlukan penanganan medis berupa obat oral atau obat-obat untuk lain. Namun, apabila keputihan ini sudah sangat mengganggu, sangat banyak sehingga seseorang sampai perlu memakai pembalut misalnya, kemudian berwarna hijau atau kuning, dan amat sangat berbau, maka sudah wajarnya kita pergi ke dokter obstin atau ke bidan atau dokter spesialis kandungan untuk memeriksakan jangan-jangan ada yang bermasalah di dalam alat reproduksi kita. Karena seringkali ketika seseorang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan dalam USG dan sebagainya, ada miom di rahim atau kista, ada miom atau kista di indung telur. Nah, ini tentu menjalani pemeriksaan dalam lebih dulu. Jadi, ketika kemudian sudah diketahui secara pasti penyebab keputihannya, maka Anda bisa langsung mengambil metode pengobatan berbekam. Bekam insya Allah sudah terbukti pada beberapa kasus sangat membantu progres penyembuhan pada pasien-pasien dengan keluhan ketumbuhan kista, ketumbuhan miom, selama seseorang yang melakukan terapi bekam ini disiplin menjalani temporer pembekamannya, kemudian menjaga gaya hidupnya, artinya selalu menjaga kebersihan, maka insya Allah akan dicapai hasil yang optimal. Karena ketika sudah dilakukan pembekaman, namun tidak taat, artinya bisa jadi dilakukan bekam hanya sekali, kemudian dia tidak pernah berbekam lagi, tentu saja ini hasilnya akan kurang baik. Tapi ketika sudah dilakukan pembekaman dengan jangka yang teratur, yang sudah diatur oleh penterapisnya, insya Allah akan ada hasil yang optimal. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami gangguan dengan alat reproduksi, atau Anda sedang mengalami gangguan siklus haid, atau keluhan-keluhan lain yang berhubungan dengan organ kewanitaan, jangan ragu untuk mengambil metode pengobatan bekam.